Video ini akan membahas seputar gagal bayar di Genius Flexi atau Bank BTPN. Nasabah memiliki tunggakan utang sebesar 22 juta rupiah. Dia didatengin oleh DC Lapangan dari Genius Flexi. Nanti di pertengahan video ini nanti gua akan berikan bukti-buktinya berupa video dokumentasi dan dimana nasabah ini didatengin oleh DC Lapangan dari Genius. Nasabah ini merekam kondisi suasana dia ditagih. Ini serem banget bro. DC Lapangannya luar biasa banget ini nagihnya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang takut, sedang bingung, sedang gagal bayar di Genius Flexi atau Bank BTPN, wajib banget ini kalian tonton video ini sampai selesai. Karena nanti akan gue berikan informasinya serta solusi dan tipsnya bagaimana untuk melewati itu semua. Nah, buat teman-teman juga di sini yang belum mendukung dan belum mensubscribe channel YouTube Tulus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe-nya di bawah ini ya bro. Dan jangan lupa kalian juga harus mengklik like-nya juga agar channel ini terus bisa berkembang, agar masyarakat di luar sana ya bisa lebih memahami dalam dunia perpinjolan ataupun yang sudah memiliki gagal bayar di pinjol kartu kredit dan juga KTA bank. Nah, bagi teman-teman juga di sini yang ingin join gabung di dalam grup Telegram gua secara gratis, silakan saja join ya bro. Untuk link grupnya itu ada di dalam deskripsi. Kalian tinggal klik saja linknya, langsung masuk ke dalam grup gua. Tapi kalian jangan masuk dulu, tapi tonton video ini sampai selesai agar kalian paham mengerti saat Anda gagal bayar di Genius Flexi atau Bank BTPN ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Pada video kali ini, seperti di awal yang tadi gue sudah katakan, bahwa video ini akan membahas gagal bayar di Genius Flexi atau Bank BTPN. Ya, nasabah memiliki tunggakan utang itu sebesar 22 juta rupiah dan juga dia sudah memiliki keterlambatan yaitu selama 4 bulan lamanya. Setelah dia memiliki keterlambatan gagal bayar di Genius Flexi, ini dia didatengin oleh DC Lapangan setelah dia gagal bayar 4 bulan dengan jumlah utang sebesar 22 juta rupiah. Nanti di sini gue akan berikan video dokumentasinya bagaimana saat DC melakukan penagihan. Jadi teman-teman, mungkin nanti kalau Anda menonton video ini sampai selesai, gue jamin kalian nggak takut lagi yang namanya didatengin DC Lapangan dari bank manapun, dari Genius juga, ataupun dari DC Lapangan dari pinjaman online. Karena Anda sudah menonton video ini sampai selesai dan Anda sudah mendapatkan bekalnya, pemahamannya, pengetahuannya, dan juga wawasannya dalam dunia perhutangan. Nah, di sini gua akan berikan rincian informasinya dan di mana nasabah ini juga adalah seorang anggota grup WhatsApp gua dan dia sudah banyak sekali memberikan informasinya mengenai hal yang dia sudah terlambat membayar di Genius Flexi Bank BTPN. Mungkin nanti di sini gue akan berikan sedikit rinciannya, informasinya agar kalian mengerti alur ceritanya seperti apa. Selepas itu nanti akan gue berikan berupa video dokumentasinya. Setelah itu nanti gue akan berikan solusi dan tipsnya untuk melewati itu semua. Perlu Anda ketahui bahwa nasabah yang didatengin oleh dari Genius Flexi ini, dia adalah seorang anggota grup WhatsApp gua dan alhamdulillah dia sudah tenang, sudah berani dan DC-nya sudah tidak datang lagi. DC Lapangan dari Genius ini sudah tidak datang lagi. Nanti akan gue berikan solusi dan tipsnya bagaimana. Nah, di sini gua langsung saja ya memplay videonya, video dokumentasi yang dimana video dokumentasi itu adalah saat DC melakukan penagihan.
Ya, saat DC melakukan penagihan, ini nasabahnya melakukan rekam layar video. Namun di dalam video itu nanti banyak sekali yang akan gue blur. Kalau Anda merasa tidak nyaman dalam video itu, ya mohon maaf banget karena di sana gue banyak ngeblur videonya karena itu adalah mengandung privasi dari dua belah pihak ya. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja play videonya. Kalian juga bisa perhatikan di sini. Di sini ya 1, 2, 3 gue akan play. Oke, kita main yuk. Iya, iya. Iya, 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 nggak apa-apa. Ya, ya. Ya. Iya, ada satu. Paling itu aja. Itu aja sih. Ya kalau untuk sekarang, makanya ini gue lagi produktif banget, gue lagi bantu dia juga. Nanti pasti gue selesai. Jadi kadang gitu bang, yang tadi saya salah gitu. Biar pertama yang tetap penanganannya di kita. Nah, itu adalah video dokumentasi secara singkat ya, dengan durasi 38 detik saja. Nah, sengaja video ini ya banyak yang gue potong-potong, itu gue hanya memberikan buktinya bahwa memang DC lapangan dari Genius ini benar-benar mendatangi nasabah. Namun dalam video itu gue blur. Nah, di sini gue akan mencoba menjelaskan dalam video ini ya bro. Di sana terlihat ada 2 orang. Ya, kalau kita lihat dari layar ini, di sebelah kanan yang memakai celana pendek itu adalah tetangga nasabah. Namun yang sebelah kiri yang menggunakan celana panjang dan juga menggunakan helm itu adalah DC lapangan dari Genius Flexi atau dari Bank BTPN ini. Ya. Jadi nasabah ini memiliki ya memiliki kenalan dekat dengan si ya tetangganya ini. Tetangganya ini yang menggunakan celana pendek itu, dia adalah seorang laki-laki. Dia ternyata adalah mantan dari Bank Mega. Jadi tetangganya itu ya dia adalah seorang mantan DC lapangan dari Bank Mega. Nah, nasabah ini sebenarnya banyak sekali memiliki tunggakan utang di perpinjolan, khususnya di pinjol-pinjol legal. Dan sedangkan pinjol-pinjol legal tersebut sudah sekali sering mendatangi nasabah. Namun dikarenakan tetangganya ini kenal dekat dengan si nasabah ini, lalu si DC lapangan, mantan DC-nya ini ya membantu si nasabahnya ini karena nasabahnya ini ya tinggal sendirian di rumah. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi kalau siang itu dia tinggal sendirian dan kalau malam bersama suaminya. Nah, jadi kalau malam itu ya dia bersama suaminya, siangnya ini dia tinggal sendiri. Makanya tetangganya ini ngebantu untuk menghadapi DC lapangan dari bank ataupun dari pinjol lainnya. Nah, dalam video singkat itu di sini juga gua akan berikan penjelasan yang terlebih dahulu. Setelah perbincangan itu cukup lama, DC lapangan dari Genius ini, menurut informasi yang gue terima dari nasabah tersebut, bahwa DC lapangannya dia masih sopan, masih baik, dan masih mengerti. Nah, Anda yang saat ini memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjol ataupun di bank, ini adalah sebuah contoh bahwa DC lapangan dari Bank BTPN atau dari Genius ini masih sopan, masih baik, dan tidak serem dan tidak arogan. Asalkan kaliannya sendiri juga harus merespon dengan cara sopan. Dari perbincangan tersebut, DC lapangan dengan tetangganya atau dari mantan DC Bank Mega ini, ternyata di balik itu, menurut informasi yang gue terima dari nasabahnya, ini ujung-ujungnya
DC lapangan dari Jenius ini dia malah curhat kepada mantan DC Bank Mega tersebut, karena mungkin satu server ya bahasa kita ya. Dan inti dari perbincangan ataupun curhatan dari DC lapangannya adalah sebenarnya DC lapangan Jenius ini pada waktu dia datang ke rumah nasabah itu dia tidak membawa bekal surat-surat izin seperti surat SPPI, kedua surat fidusia, yang selanjutnya adalah surat tugas, yang selanjutnya dia tidak membawa ID card. Jadi DC lapangannya ini dari Jenius ini datang hanya membawa surat selembar adalah sebuah tagihan utang. Namun surat-surat pendukung lainnya dia tidak bawa, yaitu surat tugasnya, yang selanjutnya tidak membawa surat fidusia, yang selanjutnya dia tidak membawa ID card, yang selanjutnya dia tidak membawa sertifikat profesi penagihan atau SPPI. Nah, dari sana pun DC lapangannya sudah salah. Kalau kita mau kasusin bisa aja, bro. Namun dikarenakan DC lapangannya ini masih baik, masih sopan, ya udah kita nggak permasalahkan itu. Nggak lama DC lapangannya ini langsung pulang dan ternyata dia tidak akan nagih lagi kepada nasabah tersebut karena DC lapangan dari Jenius ini sudah kena sekak mat oleh mantan DC Bank Mega tersebut karena dia sudah salah dalam melakukan penagihan, dan juga bahwa nasabah tersebut sudah mengerti dalam persoalan utang pinjaman, yaitu pinjaman online ataupun utang piutang. Hukum-hukum, dasar hukum-hukum dari pinjaman online ataupun hukum-hukum dari fintech, nasabah ini sudah mengerti. Jadi DC lapangan tersebut tidak lagi mendatangi nasabah. Dan di balik video itu yang gue dapatkan informasinya bahwa DC lapangan dari pinjaman online ataupun dari bank, dia akan datang secara terus-menerus jika nasabah ini dalam tanda kurung dia masih belum mengerti, belum paham, masih awam dalam utang pinjaman. Utang-utang pinjaman online ataupun bank, kalau nasabahnya ini awam, nasabahnya ini bodoh, maka DC lapangannya akan terus datang ke rumah Anda. Nah, makanya teman-teman, sekali lagi gue ingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, Anda harus bisa memahami persoalan utang piutang, terutama tata aturan, dan di mana aturan tersebut sudah dikeluarkan oleh OJK ataupun pemerintah. Jadi kalian bisa mengambil informasinya di dalam media Tulis Pinjol ini, agar kalian di saat didatengin oleh DC lapangan dari pinjaman online ataupun dari bank, Anda bisa membalikan kata-katanya DC untuk ngebentengin diri Anda, dan di mana diri Anda dalam posisi terlambat membayar, lalu Anda dipojok-pojokkan, digencet-gencet, ditakut-takutin. Ya, semoga itu tidak terjadi. Makanya teman-teman jangan pernah takut DC lapangan datang ke rumah. Sekali lagi, bahwa DC lapangan yang dimana DC lapangannya ini resmi langsung dari pinjaman online ataupun dari bank, dia tentu ya tidak melakukan kekerasan ataupun tidak melakukan yang namanya membuat rusuh, ya berkata kasar dan lain sebagainya, ya karena dia sudah terikat oleh OJK dan juga aturan di dalam negeri ini. Nah, kita lanjut cerita lagi ya, bro. Nasabah ini dalam curhatan di dalam WhatsApp Japrian admin bahwa ya dia sudah tidak lagi didatengin oleh DC lapangan dari Jenius ini. Nah, untuk selanjutnya bahwa mantan DC Bank Mega ini atau tetangganya ini, dia akan menjamin keamanan dari tetangganya ini ataupun nasabahnya ini, karena dia adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi bagi teman-teman nih yang sudah menonton ini, yang sudah paham, yang sudah mengerti, jika ada teman Anda, saudara Anda kena kasus utang piutang, kalian bisa lakukan itu. Bantu mereka
untuk menghadapi persoalan utang pinjaman online ataupun bank. Oke, itu adalah sebuah singkat yang gue berikan. Di sini gue akan berikan solusi dan tipsnya di saat Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjaman online legal ataupun dari bank manapun, entah itu KTA, entah itu kartu kredit. Di sini gue juga memiliki pengalaman gagal bayar di KTA Bank Permata dan juga kartu kredit. Namun, gue sendiri pun tidak didatengin oleh DC lapangan tersebut karena dia tahu gue mengerti dalam bidang hal utang piutang. Makanya, DC lapangannya tidak datang ke rumah gue. Karena apa? Dalam pikiran DC, percuma gue nagih ke orang yang ngerti. Ujung-ujungnya nggak bayar. Ya, rugi di ongkos, rugi di waktu. Lebih baik data gue di-skip oleh DC lapangannya. Nah, selanjutnya untuk solusi dan tipsnya, di sini kalian bisa dengarkan dan kalian bisa perhatikan ini baik-baik. Di sini kita bisa ambil sebagai contoh saja. Misalkan Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di bank, KTA, ataupun kartu kredit. Ya, lalu Anda tiba-tiba didatengin oleh DC lapangan dari bank tersebut. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda didatengin DC lapangan tersebut? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kalian harus tenang dulu. Harus tenang dulu, harus memiliki wajah yang terlihat senyum manis seperti ini. Ya, senyum manis seperti ini, jangan terlihat kaku, jangan terlihat seperti kayak orang khawatir, jangan terlihat seperti kayak orang ketakutan, biasa saja. Itu yang pertama poinnya. Lalu yang kedua, ketika dia langsung memberikan tutup poin, dia dari bank sebagai contoh, atau dia sudah memberikan perihal penagihan utang, ya. Nah, jika dia melakukan buka omongan dalam perihal penagihan utang, Anda cukup jawab aja, yaitu adalah kalian bisa beralasan secara konsisten. Di sini gua akan berikan sebuah contoh ataupun template-nya saja, namun selepas itu kalian bisa olah lagi lebih baiknya seperti apa. Sebagai contoh seperti ini. Mohon maaf Pak, hari ini saya belum bisa melakukan pembayaran dikarenakan saya hari ini sudah tidak kerja lagi, atau saat ini saya sedang tidak punya uang. Mungkin di lain waktu kalau saya memiliki uang, mungkin saya akan melakukan pembayaran langsung ke kantor pusat. Anda bisa beralasan seperti itu. Ya, atau yang ketiga, kalian bisa meminta menunjukkan DC lapangannya ini. Satu, Anda meminta wajib banget ini DC-nya harus menunjukkan surat tugas penagihan. Fidusia, surat fidusia ini harus juga ditunjukkan kepada Anda sebagai nasabah. Yang selanjutnya ini DC lapangan juga harus menunjukkan ID card dia. Ya, ID card dia sebagai penanda dia adalah sebagai kolektor lapangan dari sebuah perusahaan dari bank ataupun dari pinjaman online. Yang selanjutnya, mereka juga harus membawa surat resmi sebuah tagihan utang Anda. Harus jelas nama Anda bener gak di situ, alamat Anda bener gak di situ, nomor telepon Anda bener gak di situ, dan kalian bisa lihat itu. Dan selanjutnya, kalian cocokkan nama dia dengan KTP-nya dia, dengan ID card dia, dengan surat SPPI dia, dengan yang lain-lainnya dokumen yang dia bawa, ya, dan di mana tertera ada nama DC, itu wajib banget kalian cocokkan apakah sama atau tidak. Jika tidak sama, Anda bisa tolak mereka datang ke rumah Anda, atau bisa kalian ya kasuskan saja karena dia sudah membuat surat palsu, ya, seperti itu. Jadi wajib banget Anda harus meminta bukti-bukti tersebut menandakan bahwa dia adalah benar langsung dari penagihan utang, langsung dari perusahaan tersebut secara resmi. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena itu adalah tata aturan OJK yang sudah memberikan aturan seperti itu. Jadi OJK sudah memberikan seperti itu aturannya. Ya, dalam kutipan yang gue terima di dalam berita-berita, OJK juga
ataupun AFI juga pernah menyampaikan, Anda sebagai nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran, gak usah takut didatengin debt collector. Jika Anda didatengin oleh debt collector, silakan kalian harus menanyakan dulu surat fidusianya ada gak, surat SPP-nya juga ada gak, ID card-nya juga ada gak, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya juga harus ada. Nah, nggak boleh DC lapangan itu datang kucuk-kucuk tangan kosong ke rumah nasabah cuman bawa kertas lembar nagih utang, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu bisa dikasuskan. Itu bisa Anda laporkan kepada perusahaan ataupun bank tersebut. Nah, itu adalah tips-tipsnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkahnya, usahakan DC lapangannya ini jangan sampai Anda bawa masuk ke dalam rumah. Ya, ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya dia melakukan sesuatu yang tidak diketahui orang banyak. Makanya harus di depan rumah. Jika Anda memiliki gerbang, silakan masuk ke dalam gerbang Anda dan jangan dibawa masuk ke dalam rumah. Cukup di depan saja. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi gue tekankan, Anda yang saat ini memiliki keterlambatan gagal bayar di bank ataupun KTA bank ataupun kartu kredit, pinjaman online legal, Anda nggak usah takut didatengin DC lapangan. Bahwa DC lapangan datang ke rumah Anda itu hanya menagih aja, hanya memberikan pesan kepada Anda bahwa Anda memiliki tunggakan yang harus dibayarkan, memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu adalah bayar utang. Hanya itu, bro. Hanya itu. Nah, yang selanjutnya adalah resiko Anda memiliki keterlambatan ataupun sudah gagal bayar di bank, kartu kredit bank, KTA bank, atau pinjaman tanpa anggunan di bank. Ini aset barang berharga Anda tidak akan disita. Dan yang selanjutnya, Anda tidak akan dimasukkan ke jalur hukum pidana atau tidak bisa dipenjarakan. Namun dari perusahaan tersebut bisa saja melakukan proses jalur hukum perdata. Nah, untuk jalur hukum perdata dalam utang piutang, ini belum gue temukan perusahaan tersebut melakukan proses hukum perdata kepada nasabah yang sudah terlambat membayar ataupun yang sudah gagal bayar. Kenapa? Karena proses hukum itu, ketika perusahaan ini melakukan proses hukum secara perdata kepada nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran, maka perusahaan ini harus mengeluarkan modal besar untuk satu nasabah. Sedangkan utang Anda di perusahaan tersebut hanya berapa sih? Paling 10 juta, paling 20 juta, ya paling 50 juta. Nggak sebanding dengan utang Anda dengan biaya di dalam proses hukumnya. Ya, Anda harus tahu, bro, kalau misalkan dia menempuh jalur hukum perdata, ini banyak sekali modal yang dia keluarkan. Jadi nggak akan mungkin kalau Anda dimasukkan ke jalur hukum perdata. Namun kalau pidana itu tidak bisa, bro. Tidak ada hukumannya bagi nasabah yang memiliki keterlambatan pembayaran utang piutang diproses ke jalur hukum pidana. Itu tidak ada. Terkecuali Anda melakukan penyalahgunaan data, itu bisa saja masuk dalam pidana, ataupun pemalsuan dokumen ataupun pemalsuan identitas Anda. Sebagai contoh, Anda memasukkan KTP Anda palsu, ya, atau Anda mengedit KTP. Ini bisa dilakukan proses hukum pidana. Atau ya, menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan orang lain, lalu data tersebut Anda ajukan ke pinjaman online ataupun ke bank. Nah, ini Anda bisa dikasuskan. Namun kalau Anda sendiri yang melakukan dengan data Anda sendiri yang Anda lakukan, lalu data itu adalah data valid, Anda gagal bayar, itu tidak kenapa-napa. Dampak buruknya ketika Anda gagal bayar di pinjaman online legal ataupun di bank, satu resikonya hanya data Anda akan dimasukkan ke BI checking ataupun slik OJK. Ketika data Anda sudah dimacetkan ke dalam slik OJK ataupun BI checking, maka resiko ataupun dampaknya untuk kedepannya mungkin saja Anda
untuk lamar kerja sebagai ASN ataupun PNS ini sulit diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak lagi bisa yang namanya kredit kendaraan, mobil ataupun motor. Dan selanjutnya, Anda sudah tidak bisa yang namanya mengajukan pinjaman online ataupun di perbankan. Itu saja bro risikonya. Nah, lalu apakah keluarga saya dalam satu kakak itu kena di blacklist gara-gara utang bank ataupun utang pinjaman online? Tidak di blacklist bro. Yang di blacklist itu hanya berpasangan saja. Sebagai contoh seperti ini, misalkan Anda seorang ibu rumah tangga, seorang istri, Anda gagal bayar, Anda terlambat membayar, lalu Anda datanya di blacklist di sisi OJK, maka nantinya yang akan kena adalah si suaminya. Anda kena, suami Anda juga kena, dan sebaliknya. Suami Anda gagal bayar, maka Anda sebagai istri yang datanya masih bersih juga akan kena ke blacklist. Itu adalah yang berpasangan. Mungkin itu saja informasinya yang gue sampaikan, tidak terlalu lama-lama. Semoga dengan durasi ini banyak informasi, banyak manfaatnya, dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya di dalam akun media sosial kalian ataupun kepada teman-teman kalian. Jadi kalian ya harus bisa memahami apa yang gue sampaikan. Jika Anda kurang memahami dalam video ini, silakan kalian bisa putar lagi, lalu kalian ulangi lagi, terus ulangi dan putar lagi, dan kalian bisa resapi dan dengarkan baik-baik ya agar kalian paham dan mengerti. Dan teman-teman juga di sini, bagi teman-teman yang ingin mau tahu info terupdate di media terus pinjol, silakan saja klik tombol loncengnya di bawah ini ya bro, agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info soal utang piutang, pinjaman online ataupun bank. Perlu Anda ketahui juga, dalam media terus pinjol ini tidak hanya membahas tentang pinjaman online, namun juga di sini akan membahas utang perbankan. Karena gue juga gagal bayar di bank, makanya akan gue bahas itu. Mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat, dan jangan pernah takut DC lapangan. Bye-bye.